Ya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Bu Berta, kapanpun membuka video ini. Semoga lekas sembuh. Perkenalkan, kami dari PT Medical Technology akan menyampaikan materi bisnis model Canvas pada salah satu produk kami, yaitu SIM-RS. Berikut jajaran Board of Director dari kami, ada Pak Adit selaku Presiden Komisioner, saya sendiri sebagai CEO, lalu ada Dwiki sebagai CTO, ada Khairul sebagai CFO, Henry sebagai CBO, Rizky sebagai CSO, dan Firhan sebagai COO. Nah, apa sih SIM-RS itu? SIM-RS adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana di dalamnya mencakup semua proses-proses rumah sakit, mulai dari proses front office, yaitu karyawan-karyawan rumah sakit yang berhadapan langsung dengan pasien, mulai dari antrian, pendaftaran, rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, farmasi, kasir, laboratorium, radiologi, medical check-up, fisioterapi, hingga rekam medik. Selain proses front office, SIM-RS dari kami ini juga punya fitur untuk proses pada back office-nya, yaitu mulai dari gudang farmasi, gudang umum, penata jasa, pengadaan, hingga sysadmin. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan Dwiki. Kepada rekan Dwiki, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Adli. Oke, kenapa SIM-RS? Dengan dilatar belakangi dengan dukungan pemerintah mengenai digitalisasi rekam medik, SIM-RS hadir untuk membantu tempat pelayanan kesehatan, utamanya rumah sakit, untuk menerapkan hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan. Lanjut. Nah, adapun maksud kami membuat SIM-RS adalah untuk mendigitalisasi semua berkas fisik ke dalam satu aplikasi, seperti dokumen pendaftaran, asesmen, keperawatan, asesmen medis, CPPT, order ke lab, serta order ke farmasi. Hal itu tentu saja mempermudah pekerja dalam mengolah berkas dan tentu akan menjadi ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Lanjut. Saya serahkan ke moderator lagi. Oke, saya teruskan. Dan di sini kita menggunakan BMC, Business Model Canvas, adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model Canvas disusun dengan tujuan menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Next. Ya, kenapa harus BMC? Di sini kita memiliki 5 poin, yaitu yang ke-1 untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Poin yang kedua memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Poin yang ketiga memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis ini. Poin yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis ini. Ya, selanjutnya di next. Oke, key partners. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key partners dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan berikut. Contohnya, key partners ini bisa bekerja sama dengan pemasok obat atau enggak alat-alat medis yang memungkinkan untuk melengkapi kebutuhan di rumah sakit. Supplier relationship, mengingat terbatasnya aplikasi ini, maka pemasaran yang paling efektif adalah memiliki portofolio dari suatu klien atau rumah sakit yang besar. Jika mereka puas atas pelayanan yang diberikan, secara otomatis mereka akan membayarkan kepada cabang-cabang mereka. Next, key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan melakukan untuk menghasilkan produk dan jasa blok key activities.
Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Bisa melakukan riset konsumen, total pengembangan produk, hingga distribusi melakukan kanal yang dipilih. Contoh key activities adalah implementasi yang baik dan bertanggung jawab, cepat dalam menanggapi masalah yang ada, dan terbuka untuk perubahan atau penambahan fitur. Next. Yang ketiga ada value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer-nya. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat calon customer. Berikut contoh value proposition pada bisnis kami. Yang pertama, harga yang kompetitif. Harga yang kami tawarkan bisa bersaing dengan harga produk-produk lain. Yang kedua, banyak variasi modul yang bisa digunakan sehingga customer bisa memilih modul apa saja yang bisa mereka inginkan atau mereka ingin pakai di instansi mereka. Ketiga, ada nilai pembayaran bergantung hanya pada modul yang digunakan, sehingga tidak semua modul harus mereka beli. Ada beberapa modul yang bisa mereka pilih dan harga yang dibayar sesuai dengan modul-modul yang mereka pilih. Keempat, ada customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan insentif dalam customer relationship. Berikut contoh relationship di bisnis kami. Yang pertama, ada personal assistant. Ada sales yang melayani pelanggan, sehingga untuk dalam waktu pemakaian dalam sistem ada pendampingan ke customer. Selain ada sales, ada juga mungkin layanan support dari kami. Yang kedua, ada long term, hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sehingga pada saat kita menjual sistem ini, kita masih mendampingi selagi sistem ini masih dipakai di user, dan kita masih, jika ada perubahan ataupun ada hal yang perlu diperbaiki, kita masih mampu untuk memperbaikinya. Ketiga, CEO creation, atau mengajak pelanggan menciptakan suatu improvisasi, karena perlakuan rumah sakit yang berbeda-beda, sehingga jika suatu rumah sakit ingin membuat model baru, kita mampu untuk menyediakan hal tersebut. Kelima, ada customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer, seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Berikut contoh segmen di bisnis kami. Segmen yang pertama kami adalah rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena di dalam rumah sakit ada banyak layanan dan ada banyak pasien yang mereka layani, sehingga tidak mungkin mereka harus menggunakan sistem yang masih manual, sehingga diperlukan sistem yang ini. Yang kedua, puskesmas. Puskesmas juga memiliki banyak pasien dan beberapa layanan yang ada di mereka. Dan yang ketiga, klinik-klinik ini bisa memakai sistem ini juga. Baik, terima kasih rekan saya Adit. Dalam upaya mewujudkan value proposition melalui key activities yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Adit, dalam sebuah perusahaan juga perlu adanya key resources atau sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah bisa berupa tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Adapun contoh key resources berikut: intelektual, yaitu paten merek dari sebuah aplikasi ya. Yang kedua adalah human atau manusia. Dengan banyaknya modul yang akan dikembangkan, maka dibutuhkan sumber daya yang berpengalaman juga ya, dan kompeten sesuai bidangnya. Yang ketiga, finansial, dibutuhkan modal awal yang besar dalam membangun usaha seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian setiap perusahaan pasti memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa ataupun produknya terhadap customer. Nah, channels merupakan suatu sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Adapun contoh dari channel, satu adalah awareness, yaitu pengenalan aplikasi ke customer. Yang kedua delivery,
pendampingan dalam tahap implementasi di lapangan. Dan yang ketiga, after sales, dukungan penuh pada masalah ataupun saran dari customer. Cost structure, tidak hanya mendapatkan keuntungan ya, sebuah perusahaan juga pastinya harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Berikut contoh cost structure value driven. Karena yang dijual berupa aplikasi. Yang kedua, fixed cost, biaya gaji beberapa programmer dari posisi dan posisi lainnya. Yang ketiga, variable cost, biaya yang bervariasi akibat timbulnya banyak perubahan yang diminta oleh customer. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Falah. Ya, terima kasih. Jadi 9 revenue source. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key actives yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis ini telah dieksekusi. Berikut contoh revenue stream. 1. Usage fee, customer membayar sesuai banyak modul yang digunakan. 2. Subscribe fee, customer membayar sesuai beberapa lama akan menggunakan aplikasi. 3. Managed service, customer membayar biaya pelayanan yang sudah dilakukan perusahaan. Ya, selanjutnya ada produk UI kita. Di sini ada dashboardnya, ada pendaftaran, rawat inap, apotek, manajemen, IGD, kurir, laboratorium, gizi, ada rawat jalan, stage, radiologi, dan ada lagi laundry. Oke, selanjutnya ada bisnis model consortiums kita. Di sini ada key partners, key active, key resource, value properties, customer relation, channel, customer segment, cost structure, revenue source juga ada. Ya, secara garis besar, bisnis SIEMS ini patut menjadi perhatian ya, mengingat pandemi yang sudah berjalan 2 tahun yang masih belum kunjung usai ini, dan membuat beberapa rumah sakit kesulitan dengan melonjaknya jumlah pasien. Untuk aplikasi ini akan sangat membantu rumah sakit agar lebih efisien dalam aktivitasnya menghadapi lonjakan pasien terutama saat pandemi ini. Ya, sekian atas presentase dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.